Namanya siapa, Pak? Pak Marham Dandong. Mimpi Marham Dandong terwujud pada awal 2022. Warga Dusun 1, Desa Mengkang, Kabupaten Bolaang Mongondo itu akhirnya bisa membuka sebuah toko kelontong di depan rumahnya. Tokonya menjadi tujuan warga yang mencari minuman kemasan dingin. Semua ia sediakan dalam sebuah kulkas, sesuatu yang tak dapat dimiliki sebelum 2018. Dulunya belum bisa dipakai, sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa dipakai karena sudah ada stromnya PLN. Kalau dulu kan nggak bisa, ada puding-puding, ada milku, minuman dingin, aqua, Tempe lagi, Pak? ada tempe buat makan, Rio-Rio. Oh, itu es bikin sendiri kan, Pak? Bikin sendiri. Antara 2006 sampai 2018, kebutuhan listrik desa dipenuhi sebuah kincir air pada sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kincir itu diputar oleh air yang mengalir dalam sebuah saluran irigasi. Akan tetapi, daya yang dihasilkan tak cukup kuat. Pokoknya yang namanya elektronik nggak bisa, pakai lampu saja nggak bisa. Cuma ya kalau surut airnya ya redup-redup, kalau airnya ulang ini ya normal ulang. Kalau cuma pakai lampu saya gitu, apalagi pakai begini aduh nggak bisa. Nani Mulyani Mukolintat, warga Dusun 2, sepakat. Listrik di Desa Mengkang sudah stabil berkat jaringan PLN. Kini rumahnya dilengkapi instalasi 450 volt ampere. Daya itu ia sebut sudah cukup dan biayanya murah. Satu kali beli voucher 50, Itu pemakaian 7 bulan. Itu berarti hemat memang tuh. PLN yang bagus, no. Artinya kincir lagi bagus, mar yang lebih bagus PLN ini, no. Nggak ada kendala di situ toh. Kalau sekarang kan mau putar televisi boleh, bacar HP, gitu, no. Kalau dulu nih boleh, tadi kan tergantung air toh. Kalau nggak stabil tuh air kincir, dicano tuh balon, hangus tuh televisi begitu. Desa Mengkang berdiri secara resmi pada 2007 demi mendukung pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondo. Letaknya di perbatasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan akses jalan yang buruk. Maka, warga harus kreatif mencari sumber listrik alternatif, yaitu dengan memanfaatkan kelimpahan air di desa. Tahun 2006 ini pemerintah desa melihat keadaan masyarakat, rata-rata masih menggunakan lampu botol. Karena belum ada aliran listrik PLN yang menuju Desa Mengkang. Oleh basicnya kepala desa ini atas nama Marsidi Kadengkang adalah teknik STM Negeri Manado. Dia mengajak masyarakat bagaimana kalau air yang melewati desa kita ini kita gunakan untuk mengaliri tenaga listrik. Belum ada yang rusak ini. Dengan dana pribadi, Marsidi membeli berbagai komponen pembangkit, dari kincir air sampai dinamo berkapasitas 3 kW. Listrik pun mengalir ke 50-an rumah yang sudah ada saat itu. Ketika kebutuhan listrik masyarakat meningkat, Marsidi menambah lagi daya dinamo hingga mencapai 10 kW. Karena inisiatif itu, Desa Mengkang mendapat gelar Desa Mandiri Energi. Namun, seiring pertumbuhan jumlah dan kebutuhan penduduk, daya itu ternyata tak cukup. Kalau listrik mikrohidro itu terbatas penggunaannya, termasuk di rumah-rumah ditetapkan hanya 3 mata lampu. Kemudian belum bisa menggunakan seperti mesin cuci, kulkas. Kalau televisi bisa, tapi yang lebih tinggi dayanya belum bisa kalau listrik tenaga mikrohidro. Sejak 2014, terutama pasca sebuah banjir bandang, performa kincir makin menurun. Akhirnya, era kemandirian energi di Desa Mengkang berakhir sejak listrik PLN masuk. Banyak warga berpendapat sudah saatnya mereka beralih ke listrik PLN. Apalagi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, PLN wajib memenuhi kebutuhan masyarakat lewat unit pelaksana proyek ketenaga listrikan. Mengkang adalah salah satu daerah yang dulu belum berlistrik, tetapi sudah kami selesaikan, kami sudah berhasil untuk kami listriki. Jadi tujuannya hanya itu. Jadi tugas utamanya bagaimana kami
mewujudkan listrik untuk masyarakat yang belum berlistrik. UP2K Sulut PT PLN harus menggelontorkan 2,5 miliar rupiah demi menyediakan sambungan ke 73 rumah di Mengkang saat itu. Ditambah biaya operasional, Cahyo mengakui secara bisnis PT PLN rugi besar. Kalau sekitar 80 pelanggan dengan daya sekitar 900 PA yang mereka sambung, itu di Mengkang itu rata-rata per bulannya hanya sekitar 11,6 juta, Mas. Kalau setahun ada sekitar 139,6 juta. Kalau dihitung-hitung mungkin secara investasi ya bisa jadi 90 tahun baru kembali. Namun, tugas UP2K bukanlah untuk memikirkan keuntungan. Dalam jangka panjang, akses listrik yang memadai akan menimbulkan keuntungan dalam bentuk lain, yaitu pembangunan di desa. Kalau dibilang rugi secara finansial, iya. Tetapi kalau kami dari sisi UP2K melihatnya itu adalah untung dari sisi peradaban, untung dari sisi pengetahuan, ya kan, untung dari sisi bagaimana mereka itu kemajuan, ya itu saja. Dan itu tidak bisa kalau kita ngomong duit, karena dengan listrik itu akan membuka semuanya, membuka ilmu, membuka kemajuan ekonomi, membuka usaha mereka, membuka pemahaman, itu banyak dengan listrik, itu hal yang penting. Kini, Mengkang termasuk dalam 99% dari 1.507 desa di Sulut yang telah terjamah layanan listrik. Demi mencapai 100%, UP2K Sulut akan meningkatkan anggaran. 2022 ini kita mendapatkan 57, dan rencananya untuk tahun depan kita akan naik itu 2 kali lipat, jadi sekitar 100,5 M. Semoga saja nanti listrik untuk Sulawesi Utara bisa segera terwujud. Kini, negara telah hadir di desa Mengkang melalui PT PLN. Namun, warga masih berangan melihat kincir air kembali berputar. Apalagi semua komponennya masih bisa berfungsi jika diperbaiki. Pengelola menaksir biayanya hanya 15 juta rupiah dan bisa diambil dari dana desa. Ya, saya sebagai pengelola sebenarnya berharap mikrohidro ini tetap berjalan, karena ini kan menjadi suatu ikon desa. Jadi paling bagus dia tetap berjalan, biar kita manfaatkan sebagai penerangan lampu saja, lampu jalan. Anggaplah ini suatu cadangan dari PLN. Misalnya PLN itu mati, kita kan bisa jalankan mikrohidronya. Itu kan sebagai cadangan daripada PLN yang akan mati lampu. Pasti itu tidak menutup kemungkinan, karena jaringannya kan banyak gangguan, banyak di bawah-bawah kayu. Tahun ini, perbaikan pembangkit mikrohidro tak dapat terlaksana karena 40% dana desa harus dialokasikan untuk bantuan langsung tunai. Diharapkan tahun depan tak akan ada lagi hambatan. Karena kami sudah musyawarahkan tahun sebelumnya, saya kira tidak ada hambatannya. Karena dananya adalah kami ambil dari dana desa untuk penyelesaiannya, untuk perawatannya kembali. PLN juga siap membantu. Menurut Cahyo, PLN selalu mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan. Hanya saja, masyarakat harus dibantu dari sisi teknisnya, terutama keamanan. Keamanan itu ada 3 hal, ya, keamanan dari penggunanya, pengamanan dari instalasinya, dan keamanan dari lingkungannya. Dan sampai nanti ini tidak layak, ternyata berbahaya, membahayakan penggunanya, atau mungkin instalasinya nggak beres, artinya peralatan menjadi terbakar. Tetapi kalau masalah penggunaan energi renewable atau energi terbarukan, kalian berkomitmen mendukung itu aja.